Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-22 berdasarkan Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai 27. Menyangkal diri dan memikul salib. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dahulu ketika Polandia masih berada di bawah kuasa rezim komunis, Perdana Menteri Polandia pada waktu itu memerintahkan untuk menurunkan semua salib dari ruangan-ruangan kelas. Larangan itu menimbulkan kemarahan yang luar biasa di seantero Polandia. Akhirnya pemerintah memutuskan bahwa peraturan boleh tetap tertulis demikian, tetapi pelaksanaannya tidak boleh dipaksakan. Tetapi salah seorang kepala sekolah yang fanatik komunis memerintahkan untuk menurunkan semua salib di ruangan-ruangan kelas di sekolahnya. Keesokan harinya, murid-murid itu melakukan demonstrasi. Mereka duduk di kelas-kelas itu sambil memegang salib satu-satu. Ketika para tentara mengusir mereka dari ruangan kelas, mereka turun ke jalan-jalan dan bergabung dengan ribuan siswa dari sekolah lainnya, lalu melakukan pawai sambil mengangkat salib tinggi-tinggi. Para tentara tidak bisa berbuat apa-apa. Wartawan juga bergabung dengan siswa-siswi itu dan juga mengangkat salib mereka tinggi-tinggi. Para imam pun berkhotbah di mana-mana. Tidak ada Polandia tanpa salib. Akhirnya pemerintah mengalah dan salib tetap dipasang di sekolah-sekolah di Polandia. Salib memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan seorang Kristen. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus menuntut 3 hal dari setiap orang yang mau mengikutinya. Pertama, menyangkal diri. Kedua, memikul salib. Dan ketiga, mengikuti Yesus. Di dalam bacaan pertama, Nabi Yeremia telah lebih dahulu mengalami apa yang dialami oleh Yesus di jalan salibnya, yakni diolok-olok, dicemoohkan, dan ditertawakan. Sedangkan di dalam bacaan kedua, Rasul Paulus menasihati umat di Roma untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup kepada Allah dengan menolak semua perilaku yang bertentangan dengan kehendak Allah. Sedangkan di dalam Injil, setelah menegur Petrus, Yesus mengemukakan 3 syarat untuk menjadi muridnya, yakni menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Apa artinya menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus? Pertama, menyangkal diri berarti menghalau dari diri kita pikiran-pikiran yang ingat diri, keinginan dan kecenderungan yang tidak baik, membersihkan hati kita dari keinginan-keinginan jahat, dan membiarkan Allah bertakhta di dalam hati kita. Kedua, memikul salib berarti rela menanggung penderitaan dan kesakitan sebagai akibat mengikuti Yesus. Misalnya, dengan berkorban karena membantu orang lain, menyumbangkan waktu, bakat, dan sedikit memberikan kepunyaan kita kepada orang lain sampai kita merasa sakit bukan karena kelebihan. Ketiga, mengikuti Yesus berarti hidup seturut sabda Tuhan dengan mematuhi perintah-perintahnya sebagaimana tertulis di dalam kitab suci. Kemudian di dalam Injil hari ini, Yesus menegaskan, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dengan ini, Yesus mau mengatakan bahwa orang yang setia mengikuti Yesus mungkin mati karena mengimani Kristus. Tetapi di dalam kematian itu, dia memperoleh hidup. Orang yang mengorbankan hidupnya untuk Yesus akan mendapatnya kembali. Tetapi orang yang meninggalkan iman karena merindukan kenyamanan hidup
atau keamanan palsu akan kehilangan hidup yang sesungguhnya. Sejarah telah menunjukkan berbagai macam manusia yang telah menyerahkan hidupnya bagi kepentingan banyak orang. Semoga firman Tuhan dalam Injil hari ini memberikan inspirasi kepada lebih banyak orang untuk bisa menyangkal diri dengan keluar dari kenyamanan dirinya dan membantu orang-orang lain yang susah hidupnya, memikul salib dengan sabar, menanggung penderitaan-penderitaan di dalam hidup, dan mengikuti Yesus dengan patuh pada perintah-perintah Allah sebagaimana tertulis di dalam kitab suci. Semoga Tuhan memberkati kita. Semoga hidup dan karya kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.